kemarin waktu kita pembelajaran di kelas kami adalah untuk mengenalkan anak-anak bagaimanakah momen Idul Fitri itu untuk lebih bermakna, untuk mengenal peristiwa ataupun kebiasaan ataupun kejadian yang ada ketika Idul Fitri. Salah satunya dengan persiapan bagaimanakah ada waktu takbiran ataupun acara silaturahim dan sebagainya yang sering kita laksanakan. Nah, salah satunya momen silaturahim di sini kita mengajarkan anak-anak berkreasi bagaimanakah untuk menyampaikan silaturahim walaupun tidak bisa bertatap muka. Salah satunya dengan membuat kartu lebaran. Apakah kartu lebaran itu dikreasikan, menuangkan perasaan, menuangkan ide-ide kita dalam kartu lebaran untuk disampaikan sebagai ucapan selamat Idul Fitri ke teman kita atau saudara. Jadi alhamdulillah kemarin anak-anak antusias banget. Saya juga merasa senang sekali, ternyata anak-anak kelompok B itu sudah kreativitasnya muncul, motoriknya sudah bagus, sudah mantap, terus juga dia ide-ide sama kreasinya muncul semuanya, keluar semuanya. Jadi all out, mereka antusias. Oh Bu, kartu lebaranku nanti saya kasih ke ayah. Kebetulan kan ada anak didik saya itu yang ayahnya sudah di luar, jadi dia benar-benar buat dikirimkan ke luar negeri. Jadi saya alhamdulillah merasa senang juga dengan cerita dari anak tersebut. Begitu ya Bu Nurma ya. Jadi ada salah satu anak yang merasa antusias sekali karena orang tuanya jauh dari keluarga. Akhirnya dengan adanya pembelajaran yang diberikan Ibu Nurma, dia semakin bersemangat untuk harapannya orang tua yang dikirimi itu menjadi senang karena bangga dengan hasil karya sendiri. Itu sudah termasuk dalam nilai agama, moral, terus seni, juga kebahasa, komunitas juga ya Bu Nurma itu ya. Iya, untuk ke anak tadi pembelajaran tentang kartu lebaran tadi bisa kita masukkan ke aspek perkembangan nilai moral agama, bagaimana kamu mengenal hari besar agama, terus bagaimana fisik motoriknya dia bisa berkreasi, menggunting, menarik garis ataupun membuat lipatan-lipatan kartu lebaran. Terus seninya juga muncul, terus bagaimana kognisinya dia untuk menyambung huruf-huruf, bahasanya juga masuk. Terus dia juga bisa menyampaikan jati dirinya, oh ini hasil karya saya, jadi bagaimana penghargaan pada hasil karya saya untuk ditunjukkan pada orang tua yang pertama atau keluarga yang mau dia kirim kartu lebarannya tadi. Jadi anak merasa bangga gitu dengan hasil karya sendiri. Apakah hasil karya tersebut ada nilai-nilai tersendiri dari ibu untuk supaya anak menjadi bangga hasil karya saya sendiri kan gitu? Cara mengidentifikasinya bagaimana? Cara mengidentifikasi biar muncul rasa kebanggaan anak dalam hasil karya buatannya sendiri itu memang kita kan bertahap. Jadi kartu lebarannya itu enggak serta-merta satu hari jadi bisa dengan waktu 2 hari. Jadi dia sudah antusias dan tidak sabar, Bu boleh dibawa pulang sekarang, Bu aku mau kasih lihat mama. Itu kan suatu spontanitas yang dimunculkan dari anak-anak, bagaimana dia penasaran dan rasa tidak sabar untuk segera membawa pulang kartu lebarannya tadi. Jadi itu suatu bukti nyata kalau hasil karyanya itu dia sudah sampai pengen sekali untuk diserahkan ke orang tua atau dikasih dibawa pulang ke rumah. Begitu ya Bu Nurma. Bagus sekali Bu, itu pembelajaran itu sudah masuk ke fisik motorik halus anak supaya anak lebih kreatif lagi. Nonton di Bu Nurma ya. Semua Iya, jari-jarinya. biasanya itu kan nanti juga berhubungan dengan menggunting, terus menempel, berkreasi sendiri lah sesuai dengan keinginan anak. Nonton di Bu Nurma ya. Betul. Baik Bu Nurma, saya juga senang sekali mendengar tentang pembelajaran ini. Supaya anak itu lebih mengenal tentang nilai-nilai agama yang dianutnya. Begitu ya Bu Nurma. Iya, betul. Selanjutnya begini Bu Nurma, saya akan membacakan
lembar observasi hasil penelitian saya dari pembelajaran di kelas ibu di saat pembelajaran dilakukan. Oke. Nah, sekarang saya akan membacakan yaitu yang nomor 1, kegiatan awal dimulai dengan aspek dan strategi pengembangan, yaitu anak diajak bertepuk tangan dan bernyanyi. Lalu anak ibu guru menanyakan tanya jawab tentang Idul Fitri. Selanjutnya kesepakatan di kelas. Terus selanjutnya yaitu kegiatan inti, pijakan untuk berkreasi, memberikan kesempatan membuat kartu lebaran. Nah, kesepakatan saat bermain. Selanjutnya membagikan kelompok. Jadi tiap kelompok itu menyelesaikan kartu lebaran sesuai dengan minat anak. Kegiatan yang terakhir Ibu Nurma, anak diminta untuk beres-beres setelah bermain. Selanjutnya yaitu merefleksikan diri, perasaan anak pada saat melakukan kegiatan ini. Catatan tambahan dari saya yaitu kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Hal yang menjadi catatan memberikan motivasi kepada anak yang tidak menyelesaikan tugasnya atau memberikan pilihan kegiatannya yang anak suka. Begitu Ibu Nurma catatan lembar observasi saya. Apakah dari catatan saya ini Ibu Nurma ada yang tidak berkenan atau bagaimana? Iya, terima kasih Bu Dewi. Observasi dari Bu Dewi itu sudah masuk semua. Cuman agak yang catatan terakhir itu memang saya mungkin Bu Dewi bisa melihat bagaimana saya bisa all out ke anak-anak, tapi ada 1-2 anak itu yang ada yang slow learning. Jadi dia yang lain sudah bahasanya gercep ya Bu, sudah mulai menarik garis, menggunting atau berkreasi menggambar. Dia tuh masih bingung, masih tanya, masih Bu aku gambar apa, Bu aku nulisnya gimana. Jadi padahal sudah dijelaskan dari awal. Jadi ada 2 atau 3 orang itu yang slow learning, jadi dia perlu dijelaskan lagi, perlu didamping lagi. Itu juga sedikit menghambat pembelajaran karena tidak serta-merta langsung anak-anak bisa mengikuti semua, tapi ada satu yang masih bingung, dia harus Bu nempelnya pakai apa, Bu guru ini bagus deh. Padahal seperti itu kan juga menimbulkan atau kita bisa mencerminkan kalau anak tersebut kurang percaya diri, masih bimbang. Padahal tadi sudah semuanya satu kelas itu mendengarkan penjelasan dari guru. Itu Bu Dewi. Jadi saya itu kadang-kadang apakah saya yang kurang bisa menjelaskan atau menerangkan materi yang kurang jelas anak atau bagaimana, tapi ada anak lain itu yang sudah langsung bahasanya itu fast learning, jadi dia langsung gercep, oh aku tahu Bu ini jadi muncul semua. Itu jadi motivasi untuk anak saya yang slow learning itu memang kadang saya harus sabar gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada salah satu anak yang slow learning itu kan karena kemungkinan itu apakah ada masalah dalam pembelajaran kesehariannya atau di saat pembelajaran itu saja? Sebenarnya sih ada sedikit mungkin udah bawaan dari rumah. Jadi memang anaknya itu lembut dan apa-apa itu tadinya kurang mandiri. Jadi sebelum TKB ini akhir-akhir dia tuh masih apa-apa itu masih dibantu, masih dipantau sama orang tuanya. Baru akhir ini TKB akhir ini itu dia sudah mulai menampakkan mandiri dan percaya diri. Tapi dengan catatan anak-anak yang lain itu sudah dari awal all out percaya diri, mandiri. Itu anak 1-2 orang itu masih mamanya masih suka intip-intip, masih nunggu. Jadi mungkin berkesannya dia percaya dirinya jadi kurang, terus karena sering diperhatikan jadi kurang mandiri juga. Itu Bu Dewi, saya anak itu seperti itu dari awal. Jadi memang sudah buat catatan pribadi saya kalau anak tersebut itu punya kelebihan dan kelemahannya di situ. Gitu ya benar ya. Dari hasil anak yang slow learning tersebut kemungkinan tadi sudah terjawab dari Ibu karena dari rasa kurang percaya diri orang tua tersebut untuk
apa namanya, disampaikan ke gurunya, oh ini anak saya harusnya itu kan sudah dilepas tapi masih sampai kemungkinan itu kepengen rasa ingin tahu juga tinggi, anak saya tuh mampu nggak kan, mungkin kemungkinan seperti itu. Iya. Jadi menurun ke anaknya jadi bingung juga kadang-kadang, ini sudah benar apa belum guru. Jadi dia kurang mantep, kurang percaya diri bahwa apapun hasilnya anak-anak itu sebenarnya bagus. Saya sering menyampaikan itu, tapi untuk anak tersebut mesti Bu guru boleh ndak, Bu guru bagus ndak. Jadi dia suka mencari perhatian lebih atau dukungan lebih pada Bu gurunya. Ya itu selalu saya berikan ke anak-anak. Jadi dia biar meningkatkan rasa percaya diri. Bu Norma, saya mau tanya ini, untuk mengenalkan kartu lebaran itu kan dikerjakan satu kali pembelajaran atau nanti berkelanjut itu kira-kira? Kalau kebetulan di tempat saya, di kelas saya itu sekitar 2 hari Bu Dewi. Jadi kartu lebarannya itu berbentuk seperti Project program Pancasila ya. Iya. Jadi awal-awalnya anak-anak itu sebenarnya Bu guru tadinya menyampaikan dulu, ini kartu lebaran bentuknya seperti ini. Jadi nanti setelah itu kita siapkan model kertas, bentuk warna yang berbeda, ataupun bentuk-bentuk yang sekiranya anak-anak itu nanti dia berkreasi sendiri. Jadi setelahnya anak-anak itu menuangkan idenya. Kadang-kadang berbeda dengan teman yang sebelahnya, tapi itu menjadikan kaya akan kreasi. Jadi nggak serta-merta punya aku paling bagus, punyamu enggak, tapi punya kita bagus semua. Tetap Bu guru selalu memberi motivasi supaya tidak ada rasa minder anak-anak, merasa dirinya kurang mampu atau kurang baik, tapi kreativitas anak-anak harus diberikan semangat dan motivasi semuanya. Bintang 5 ya Bu Norma ya, semuanya ya, biar anak-anak tidak merasa berkecil hati. Betul Ibu Norma. Terima kasih Bu Norma atas bincang-bincang kali ini, di mana kita sudah melangkah ke tahap 3, yaitu tentang bagaimana sih rencana tindak lanjut Ibu Norma, perasaan coaching hari ini dengan saya selaku saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Norma. Saya akan menanyakan tentang perasaan Ibu Norma selama kita coaching hari ini. Iya. Untuk selama kita coaching dengan Bu Dewi, dengan saya, alhamdulillah saya kok merasa gimana ya, punya teman gitu loh Bu. Biasanya kadang kalau sama teman sejawat itu kan ya muridku gini, tapi kalau coaching hari ini tuh benar-benar gimana ya, saya tuh merasa sebagai rekan sejawat yang kayaknya senasib gitu. Kayaknya saya punya masalah kayak gini, Bu Dewi juga sama, saya juga gini. Jadi kita ngobrol bareng, ternyata masalah kita itu sama dan nggak berat ya kalau kita sudah ngobrol, sudah menyampaikan menyampaikan keadaan, maksudnya keadaan siswa kita bagaimana, seperti itu. Jadi sepertinya sesuatu itu tidak ada yang berat kalau kita itu bisa saling berkolaborasi, saling kerjasama, ataupun berbagi permasalahan kita yang ada di kelas. Betul Ibu Norma, itu yang kita harapkan seperti itu, karena kita sesama teman sejawat senasib kita menjadi seorang guru penggerak supaya ke depan lebih semangat lagi, bergerak, menggerakkan, begitu Ibu Norma. Terus selanjutnya Ibu Norma, ide-ide kreatif Ibu Norma itu rencana tindak lanjutnya seperti apa dari pembelajaran yang Ibu sampaikan ke anak-anak tersebut? Pembelajaran tentang tema keberagaman, subtopik dengan persiapan Idul Fitri tadi, dengan membuat kartu lebaran. Proyek kedepannya sebenarnya udah terlaksana sih, kan kita bagi kartu lebarannya tadi ke anak-anak untuk disampaikan orang tua, atau tadi bahkan sudah dikirim, diposkan, dipaketkan ke ayahnya yang bekerja di luar. Itu sebenarnya sudah termasuk proyek yang secara otomatis secara otomatis tercapai, karena kita sebagai guru anak mudah memunculkan bagaimana rasa
anak untuk menghargai hasil karyanya itu, bagaimana anak untuk percaya diri, untuk jati dirinya muncul dari di situ, untuk menghargai hasil karyanya teman juga. Untuk kedepannya lagi mungkin anak-anak bisa lebih berkreasi, jadi Bu Guru membuka motivasi ke anak. Oh, anak-anak bisa membuat kartu lebaran lagi yang mungkin bentuknya serupa, ataupun ide yang lain juga boleh untuk disampaikan ke keluarga yang lain yang sekiranya anak-anak itu pengen dikasih atau dikirimi kartu lebaran tersebut. Jadi misalnya cuman dibuatnya kartu lebaran di sekolah satu, anak-anak pengen buat lagi, jadi guru menyampaikan juga boleh kok anak-anak bikin kartu lebaran lagi di rumah sesuai kreasi anak-anak tadi. Itu Bu Dewi. Mantap, luar biasa Ibu Nurma. Bincang-bincang pada kali ini kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita, Ibu Nurma. Saya berterima kasih atas partisipasinya Ibu Nurma. Kita belajar bareng dalam pembelajaran coaching di pembelajaran calon guru penggerak ini. Semoga ke depan kita membawa ini untuk pembelajaran yang lebih maju. Itu deh Bu Nurma, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, dari saya matur nuwun Bu Nurma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.